Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan belajar tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Di hari pertama ini kita akan mempelajari subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dalam pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari 3 mata pelajaran, yaitu IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, serta menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Menyajikan simpulan secara lisan tertulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Di IPS, kita akan belajar mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi, politik di wilayah ASEAN, serta menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Ya, perhatikan gambar berikut ini ya. Kamu bisa mengamati bahwa dalam gambar ini ada sapi, ada kerbau, ada ayam, ada kelinci, burung. Bahkan di sana ada Pak Tani yang memberikan pupuk atau menyemprot supaya hama itu pergi atau mati. Dan Bu Tani yang sedang memanen wortel. Nah, tentunya kalian tahu ya, apa manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Tentunya kalian tahu manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang dari pengalamanmu, dari semua pelajaran yang kamu pernah pelajari dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, coba sebutkan 5 saja manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa ya, tuliskan nama hewannya. Pak Guru kasih contoh nih. Ya, contohnya diambil dagingnya untuk bahan makanan. Apa saja seperti kambing, sapi, kelinci, ayam, bebek, ya kan? Dan masih banyak yang lainnya. Nah, tugas kamu adalah coba sebutkan 5 manfaat hewan dan nama hewannya. Nanti tuliskan di buku tulismu dulu ya. Setelah itu kamu salin, nah, dan masukkan ke kantong tugas yang disediakan oleh gurumu. Oke. Nah, pada tugas pertama tadi kamu diminta menyebutkan hewan. Nah, tugas kedua ini silahkan kamu sebutkan 5 manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa tulis juga ya nama tumbuhannya. Contoh pembuatan gula. Nah, seperti nira kelapa jadi gula Jawa, batang tebu jadi gula pasir, nira aren jadi gula aren ya. Jadi kamu tuliskan ya, sebutkan 5 saja, begitu. Dalam kegiatan 2 ini, silahkan kamu baca paragraf yang disajikan. Ini nanti untuk tugas bahasa Indonesia. Nah, tugasnya nanti ada di bawah ya. Silahkan baca dulu. Bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, dalam bacaan ini, paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan bagi seorang petani jagung.
memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman jagung akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangbiakan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Baik, anak-anakku, karena kalian tadi sudah membaca ya tentang bagaimana jagung berkembang biak, sekarang tugasnya apa sih? Nah, tugasnya adalah mencari ide pokok. Cara mencari ide pokok bagaimana, Pak Guru? Caranya adalah tentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kalimat utama itu ada di awal atau di akhir paragraf. Di salah satu ada di awal atau akhir paragraf ya. Jadi nanti dibaca kembali ya. Nah, setelah itu tentukan inti dari kalimat utama tersebut. Jadi inti itu sama saja rangkuman. Jadi kamu tulis kalimat utamanya dulu, lalu kamu rangkum 2 atau 3 kata. Nah, itu menjadi inti dari suatu kalimat utama. Nah, inti dari kalimat utama tersebut yang dinamakan ide pokok ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga adalah IPS. Nah, kita akan belajar tentang ASEAN. Nah, tetapi sebelum kita belajar tentang ASEAN, kita akan mengetahui atau kita akan membaca tentang bunga ya, bunga yang khas di ASEAN ini atau di Asia Tenggara ya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Ya, tadi kalian sudah membaca tentang bunga sepatu dan bunga kamboja. Nah, sekarang kita akan membaca teks tentang ASEAN dan Asia Tenggara ya. Nah, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan.
Oleh sebab itu, maka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Jadi, negara ASEAN ada 10 ya anak-anak. Untuk menambah wawasan kalian, maka kalian harus membaca teks berikut ini tentang ASEAN. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan kenyamanannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena setiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN dari tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narsiko Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi memajukan semua anggotanya. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dalam organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu, bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah: yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ingat ya tadi dalam Deklarasi Bangkok. Yang kedua adalah Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung bersama ya pada tanggal 23 Juli 1997. Lalu yang terakhir adalah Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, itulah sejarah singkat berdirinya ASEAN. Oke ya, kalian pahami sungguh-sungguh ya anak-anak. Nah, kamu tadi sudah belajar dan membaca tentang ASEAN. Sekarang ada tugas nih tentang ASEAN ya. Nah, tugas yang pertama adalah berapa jumlah negara pendiri ASEAN. Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN. Tuliskan tokohnya tadi, siapa dan dari mana. Yang ketiga, apa yang menjadi dasar berdirinya ASEAN. Lalu yang keempat, kapan dilaksanakan Deklarasi Bangkok?
Yang kelima, berapa jumlah negara yang menjadi anggota ASEAN pada saat ini? Ada berapa? Ayo. Yang keenam, dalam bidang apa saja kerjasama yang dilakukan ASEAN? Ya, kalau lupa coba dibaca kembali ya. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih. Untuk cara pengumpulan tugas, kalian tuliskan jawabanmu di buku tulismu ya. Jadi satu lembar untuk satu mata pelajaran. Jadi siapkan satu buku saja. Misalkan lembar pertama itu untuk bahasa Indonesia. Lembar kedua untuk IPA misalkan. Lalu lembar ketiga untuk IPS-nya. Setelah itu kamu foto satu-satu ya. Kamu foto bahasa Indonesianya. Lalu kamu foto lagi IPA-nya. Foto lagi IPS-nya. Dan ingat ya, fotonya harus jelas. Kalau perlu di tempat yang terang. Jangan lupa ya, menulisnya juga pakai bolpen. Karena sudah kelas 6 ini ya. Pakai bolpen biar Pak Guru lebih mudah dalam mengkoreksinya. Tulisan kamu jelas. Setelah difoto, lalu kirimkan ke kantong tugas yang Pak Guru siapkan. Dilihat di mana ya kantong tugasnya? Bisa dilihat di grup WA tugas online. Nanti ada linknya di sana, diklik saja. Lalu di kantong tugas itu ada tulisan unggah file. Ya, kamu masukkan atau upload file. Nah, kamu masukkan saja tugasmu. Jangan lupa ya. Jangan salah. IPA ya di IPA, matematika, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, IPS ya IPS. Jadi jangan salah peletakan kantong tugasnya. Nah, itu saja dari Pak Guru. Selamat mengerjakan dan tugas Pak Guru tunggu ya sampai jam 8 malam. Nah, itu jangan ditunda-tunda supaya tugas tidak menumpuk. Itu saja dan semangat. Salam sehat selalu untuk kita semua.